Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahalisa Septiana. Di sini dengan NPM 25782050. Saya dari kelas TRI 2B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi chapter 12 tentang IP versi 6. Dan di sini di 12.1 pengamatan IP versi 6. Dan di sini di 12.1 itu ada masalah IP versi 4. Di sini ada kebutuhan untuk IP versi 6, di mana IP versi 6 itu dirancang untuk menjadi penerus IP versi 4. IP versi 6 itu punya alamat 128 bit yang lebih besar dan menyediakan 340 undecillion, yaitu 340 diikuti oleh 36 nol kemungkinan alamat. Nah, ketika IETF memulai pengembangan penerus IP versi 4, dia menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki keterbatasan IP versi 4 dan menyertakan peningkatan. Di sini ada salah satu contohnya, yaitu adalah Internet Control Message Protocol IP versi 6 atau yang bisa disebut dengan ICMP versi 6 yang mencakup resolusi alamat dan konfigurasi otomatis alamat yang tidak ditemukan di ICMP untuk IP versi 4. Kemudian di sini ada mengenai Internet of Things, yang dimana internet saat ini itu lebih dari sekedar email, halaman, web, dan transfer file antar komputer. Jadi internet itu yang berkembang menjadi Internet of Things atau IoT. Perangkat yang dilengkapi sensor dan siap internet di masa depan akan mencakup segala sesuatu, mulai dari mobil dan perangkat biomedis hingga peralatan rumah tangga dan ekosistem alami. Itu yang biasa disebut dengan IoT. Kemudian di sini ada koeksistensi IP versi 4 dan IP versi 6. Jadi IP versi 4 dan IP versi 6 itu bakalan hidup berdampingan dalam waktu dekat dan transisi akan memakan waktu beberapa tahun. Mungkin sampai di situ aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Fernando dari TRI 2D. Di sini saya akan membahas tentang 12.4, yaitu konfigurasi statis GUA dan LLA. Yang pertama itu di 12.4.1 konfigurasi GUA statis pada router. Seperti yang telah Anda pelajari topik sebelumnya, GUA IP versi 6 sama dengan alamat IP versi 4 public. Alamat ini unik secara global dan dapat dirutekan di internet IP versi 6. LLA IP versi 6 memungkinkan dua perangkat mendukung IP versi 6 untuk berkomunikasi satu sama lain pada tautan subnet yang sama. Sangat mudah untuk mengkonfigurasikan secara statis pada router untuk membantu membuat jaringan IP versi 6. Jadi ini ada konfigurasi contoh menggunakan topologi pada gambar subnet IP versi 6. Ini ada IP-nya yaitu 2000.2db8.2ac.21.2.2/64. Ini contoh topologinya untuk gambarannya. Lalu di sana ada konfigurasi GUA IP versi 6 pada router 1. Pada interface gigabit 0/0/0, lalu ada interface gigabit Ethernet 0/0/1 dan interval serial 0/1/0. Lalu di sana ada konfigurasi GUA statis pada Windows. Mengkonfigurasikan alamat IP versi 6 secara manual pada sebuah host mirip dengan mengkonfigurasikan IP versi 4. Di sini ada contoh gambarannya untuk men-setting IP versi 6-nya di GUA
sama seperti waktu kita memberikan konfigurasi IP versi 4 gitu. Ada subnet prefix dan default gateway. Di IP versi 4 bedanya di sini ada subnet max. Di sini ada dua cara agar perangkat memperoleh GUA IP versi 6 secara otomatis. Konfigurasi otomatis alamat tanpa status, lalu ada DHCP versi 6 dengan status. Lalu yang ketiga yaitu konfigurasi statis alamat unicast link lokal. Mengkonfigurasi LLA secara manual memungkinkan Anda membuat alamat yang mudah dikenali dan diingat. Biasanya hanya perlu membuat LLA yang mudah dikenali pada router. Hal ini karena LLA router digunakan sebagai alamat gateway default dalam pesan pengumuman routing. Ini contoh gambarannya, contoh topologi dengan LLA. Di sini ada konfigurasinya. Oke, mungkin sekian bisa saya jelaskan, saya paparkan pada 12.4 yaitu kita konfigurasi GUA dan LLA. Kurang lebih saya mohon maaf, materi akan dilanjutkan oleh kawan saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safas Nartika Putri Arianti dari kelas 2B dengan NPM 2578256. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas kelompok yang ada pada modul 12, yaitu saya akan menjelaskan di 12.5 tentang pengamatan dinamis untuk GUA IPv6. Oke, langsung saja. Ini gambar ini adalah pesan ICMP v6 RS ke RA. Oke, langsung saja ke metode 1, yaitu slides. Nah, slides adalah metode yang memungkinkan perangkat membuat GUA sendiri tanpa layanan DHCP v6. Menggunakan slides, perangkat mengandalkan pesan ICMP v6 RA dari router lokal untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Nah, ke metode 2 yaitu antarmuka router dapat dikonfigurasi untuk mengirimkan iklan router menggunakan slides dan DHCP v6 tanpa kewarganegaraan. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, dengan metode ini pesan RA menyarankan perangkat menggunakan yaitu yang pertama adalah slides untuk membuat IPv4 GUA sendiri. Terus yang kedua LLA router yang merupakan alamat IPv4 sumber RA sebagai alamat gateway default. Nah, yang ketiga adalah server DHCP v6 tanpa status untuk mendapatkan informasi lain seperti alamat server DNS dan nama domainnya. Oke, di sini 12.5.4 metode yang ketiga. Ini nih, antarmuka router dapat dikonfigurasi untuk mengirim RA hanya menggunakan DHCP v6 stateful. Nah, ini yang gambarnya yang ditunjukkan pada gambar ini. Lanjut, kita proses EUI strip 64 VS dihasilkan secara acak. Nah, ini gambar membuat ID antarmuka secara dinamisnya. Ini nih router mengirimkan pesan ke RA. Nah, terus habis itu dari PC menggunakan awalan dalam pesan RA dan menggunakan EUI strip 64 atau nomor 64 bit acak untuk menghasilkan ID antarmukanya. Oke, sini prosesnya yaitu kita alamat
match internet biasanya diwakili dalam hexadesimal yang terdiri dari 2 bagian, yaitu pengidentifikasian unik organisasi dan pengidentifikasian perangkat. Nah, gambar ini adalah proses yang diilustrasikan pada gambar menggunakan alamat match R1 GB internet FJ9.4.24775.CEE0. Oke, 12.5.7 tentang ID antarmuka yang dibuat secara acak. Nah, bergantung pada sistem operasi, perangkat dapat menggunakan ID antarmuka yang dibuat secara acak, alih-alih menggunakan alamat match, dan proses EU strip 64 dimulai dengan Windows Vista. Windows menggunakan ID antarmuka yang dibuat secara acak, bukan yang dibuat dengan ini. Windows XP dan sistem operasi Windows sebelumnya menggunakan ini EU i64. Oke, penjelasan dari saya sampai di sini saja. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akhiri, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Septiani, NPM 25782038. Di video Hanson kali ini saya akan mempresentasikan modul 12 mengenai pengalamatan IP versi 6. Di sini saya akan menjelaskan bagian 12.6 mengenai pengalamatan dinamis untuk LLA IP versi 6. LLA dinamis. Semua perangkat IP versi 6 harus memiliki LLA IP versi 6 seperti GUA IP versi 6. Membuat LLA secara dinamis. Terlepas dari bagaimana membuat LLA, penting untuk memverifikasi semua konfigurasi alamat IP versi 6. Pada topik ini akan menjelaskan LLA yang dihasilkan secara dinamis dan verifikasi konfigurasi IP versi 6. Pada gambar ini menunjukkan bahwa LLA dibuat secara dinamis menggunakan awalan ini dan ID interface menggunakan proses AUI 64 atau angka 64 bit yang dihasilkan secara acak. Kemudian ini adalah ID interface yang dihasilkan oleh AUI 64. Ini adalah perintah di Windows. Jadi untuk tampilan IP versi 6 itu seperti ini. Kemudian ini ID interface-nya itu dia hasilnya secara acak. Kemudian 12.6.3 LLA dinamis pada router Cisco. Router Cisco secara otomatis membuat LLA IP versi 6 secara kali GUA ditetapkan ke interface. Secara default, router Cisco iOS menggunakan AUI 64 untuk menghasilkan ID interface untuk semua LLA pada interface IP versi 6. Di sini juga ada kelemahan menggunakan LLA yang ditetapkan secara dinamis adalah ID interface yang panjang yang membuatnya sulit untuk mengidentifikasi dan mengingat alamat yang ditetapkan. Ini adalah IP versi 6 LLA menggunakan AUI 64 pada router 1. Kemudian verifikasi konfigurasi alamat IP versi 6. Nah, pada gambar ini menunjukkan contoh topologi dari IP menggunakan IP versi 6. Tampilkan interface IP versi 6 secara singkat. Perintah show IP versi 6 interface brief menampilkan alamat IP versi 6 dari interface internet. AUI 64 menggunakan alamat MAC ini untuk menghasilkan ID interface untuk LLA. Selain itu, perintah show IP interface brief menampilkan output singkat untuk setiap interface.
Perintah show IP versi 6 root digunakan untuk memverifikasi bahwa jaringan IP versi 6 dan alamat interface IP versi 6 tertentu telah diinstal dalam tabel perutan IP versi 6, seperti show IP versi 6 root hanya untuk menampilkan jaringan IP versi 6, bukan jaringan IP versi 4. Nah, di sini perintah ping untuk IP versi 6 itu identik dengan perintah yang digunakan untuk IP versi 4. Perintah ping ini digunakan untuk memverifikasi konektivitas layer 3 antara router 1 dan PC 1. Lanjut ke 12.7 mengenai IP versi 6 multicast address. Alamat multicast IP versi 6 yang ditetapkan. Alamat multicast IP versi 6 itu mirip dengan alamat IP multicast versi IP versi 4, yang dimana alamat multicast itu digunakan untuk mengirim satu paket ke satu atau lebih tujuan, atau biasa disebut dengan multicast. Alamat multicast hanya dapat berupa alamat tujuan dan bukan alamat sumber. Kemudian ada dua jenis alamat multicast IP versi 6, yang dimana yang pertama alamat multicast terkenal, kemudian alamat multicast node yang diminta. Kemudian alamat multicast IP versi 6 yang dikenal, atau well known IP versi 6 multicast address. Alamat multicast IP versi 6 alamat multicast yang ditetapkan adalah alamat multicast yang dicadangkan untuk kelompok perangkat yang telah ditentukan sebelumnya. Alamat multicast yang ditetapkan adalah alamat tunggal yang digunakan untuk menjangkau sekelompok perangkat yang menjalankan protokol atau layanan umum. Berikut adalah dua grup multicast yang umum digunakan oleh IP versi 6. Grup multicast semua node adalah grup multicast yang diikuti oleh semua perangkat yang mendukung IP versi 6. Paket yang dikirimkan ke grup ini diterima dan diproses oleh semua interface IP versi 6 pada tautan atau jaringan. Kemudian multicast semua router. Ini adalah multicast group yang diikuti oleh semua router IP versi 6. Sebuah router menjadi anggota grup ini ketika diaktifkan sebagai router IP versi 6 dengan perintah konfigurasi global IP versi 6 unicast routing. Ini ada topologi multicast IP versi 6 ke semua node. Di sini perangkat yang mendukung IP versi 6 mengirimkan pesan ICMP versi 6 ke alamat multicast semua router. Pesan RS meminta pesan RA dari router IP versi 6 untuk membantu perangkat dalam konfigurasi alamatnya. Router IP versi 6 merespon dengan pesan RA seperti ditunjukkan. Kemudian alamat multicast IP versi 6 node yang diminta. Alamat multicast node yang diminta itu mirip dengan alamat multicast semua node. Keuntungan dari alamat multicast node yang diminta adalah alamat tersebut dipetakan ke alamat multicast Ethernet khusus. Jadi hal ini memungkinkan NIC Ethernet untuk memfilter frame dengan memeriksa alamat MAC tujuan tanpa mengirimkannya ke proses IP versi 6 untuk melihat apakah perangkat tersebut merupakan target yang dimaksud dari paket IP versi 6. Ethernet MAC tujuan multicast IP versi 6 multicast node yang diminta. Oke, cukup sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalbasa. Di sini saya akan melakukan presentasi modul chapter 12 dan di modul 12.7 alamat multicast IPv6. Jadi dalam modul ini telah mempelajari bahwa ada 3 kategori besar alamat IPv6, yaitu unicast, anycast, dan multicast. Topik ini akan membahas lebih detail tentang alamat multicast. Alamat multicast IPv6 mirip dengan alamat multicast IPv4.
Jadi perlu diingat bahwa alamat multicast digunakan untuk mengirim satu paket ke satu atau lebih tujuan. Bisa disebut dengan grup multicast. Jadi alamat multicast IPv6 memiliki prefiks FFF000/8. Ada dua jenis alamat multicast IPv6. Yang pertama alamat multicast terkenal dan alamat multicast node yang diminta. Oke, 12.7.2 alamat multicast IPv6 yang terkenal. Jadi alamat multicast IPv6 yang umum dikenal telah ditetapkan. Alamat multicast yang ditetapkan adalah alamat multicast yang dicadangkan untuk kelompok perangkat yang telah ditentukan sebelumnya. Alamat multicast yang ditetapkan adalah alamat tunggal yang digunakan untuk menjangkau sekelompok perangkat yang menjalankan protokol atau layanan umum. Alamat multicast yang ditetapkan digunakan dalam konteks protokol spesifik seperti DHCP, VNA. Jadi ini dua grup multicast yang umum digunakan pada IPv6. Oke, jadi lanjut alamat multicast IPv6 node yang diminta. Alamat multicast node yang diminta mirip dengan alamat multicast semua node. Keuntungan dari alamat multicast node yang diminta adalah alamat tersebut dipetakan ke alamat multicast Ethernet khusus. Hal ini memungkinkan NIC Ethernet ya untuk memfilter frame dengan memeriksa alamat MAC tujuan tanpa mengirimkannya ke proses IPv6 untuk melihat apakah perangkat tersebut merupakan target yang dimaksud dari paket IPv6. Oke, sekian presentasinya. Sekian saja. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.